Ya, saya ke portal dulu ya, portal. Ya, Pak. Saya panggili Adi Rahmat. Adi ada kendala jaringan, Pak. Terus laptopnya Oke. agak hang tadi. Oke. Ananda, Hadir, Pak. Anissa Yustika, Angelina, Hadir, Pak. Anissa Ramadhani Abadanti, Hadir. ya, Ryan, Hadir, Pak. Asrafi, Hadir, Pak. Awala, Hadir, Pak. Cantika, Hadir, Pak. Debbie, Hadir, Pak. Eli Yualina, Hadir, Pak. Erma, Hadir, Pak. Fahmi, Hadir, Pak. Febrian, Hadir, Pak. Feral, Ferial, Hadir, Pak. Hadir. Viraya, Hadir, Pak. Hafsah, Hadir, Pak. Marcella, Hadir, Pak. Melinia, Hadir, Pak. Muhammad Rizal, Hadir, Pak. Muhammad Farhan, Hadir, Pak. Namira, Hadir, Pak. Nur Muhammad, Hadir, Pak. Nusroh, Hadir, Pak. Putri Mandasari, Hadir, Pak. ada Putri Natasha, Ada, Pak. ya, Putri Natasha, Hai, Pak. Rizky Chandra, Hadir, Pak. Yasmin, Hadir, Pak.
Yudhistira, Saya, Pak. ya Zahra, Hadir, Pak. oke. Ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah, Pak. Ya, Debbie sebagai operator. Iya, Pak. Ya, bisa ditayangkan slide kita atau salin Iya, Pak. dia. Dengan kalimat itu ada dua, catatan nandar itu ada yang di luar, kalimat itu ada dua, kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Nah, ini yang ditayangkan Debbie ini pola kalimat tunggal. SPO, SPPL, SPK, SPOPL, SPOK, SPOPLK itu merupakan pola kalimat tunggal. Yang slide yang sisipan ada kemarin nggak, Debbie? Sisipan sebenarnya, Pak. Ya, yang dibuat tambahan. Oh. Nah, yang ini, Pak. Yang Oh iya, betul. Ya. Nanti ganti-ganti aja tampilkannya ya. Nah, ini coba dulu selesaikan dulu. Coba mana terus slide-nya. Ya, itu kan kita bicarakan kemarin kalimat itu ada dua, ada kalimat tunggal, ada kalimat majemuk. Nah, sekarang kita lanjutkan ke kalimat majemuk. Namun ada yang catatan pertamanya mana? Catatan pertamanya. Atau tulisan slide yang pertama mana? Yang ada tulisannya mahasiswa apa itu? Mahasiswa yang cantik itu. Nah, ini kasus itu ya. Ya, betul. Nah, sekarang Anda buat slide lanjutan kosong dulu buat satu apa, Debbie? baik, Pak. Di setelah kasus apa di slide terakhir, Pak? Di kasusnya, kasus saja, kelompok kasus. Ya. Ketik lagi yang bawah saja, mahasiswa yang cantik itu tidak hadir kuliah hari ini. Bisa dikecilkan aja biar satu baris deh, kecilkan dikit hurufnya. Atau apanya bisa dibesarkan, gimana caranya?
Ya, ya. Ya, kita mulai minggu lalu. Halo? Ya, Pak. Ya. Minggu lalu kita bicarakan tentang kalimat, itu semuanya berhubungan dengan kalimat tunggal. Hari ini kita bicarakan kalimat yang kedua, yaitu kalimat majemuk. Nah, kalimat, coba dulu kalimat, di kalimat, ada kan tadi kalimat tunggal, kalimat majemuk, mana tadi itu? Slide-nya mana dia? Bawah lagi kali, ada di bawah lagi. Ya, terus mana dia? Terus mana kalimat tunggal, kalimat majemuknya mana catatannya? Enggak, sepertinya tidak ada Pak kemarin di slide. Ya udah buat aja deh, kalau tadi ada tuh di slide yang satu tadi lagi kali ya. Yang di sini aja buat di slide kosong dulu. Ganti slide ini biar aja dulu buat slide kosong lagi. Ya. Yang judulnya di atas kalimat, bawahnya kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Buat dulu. Tunggal, enter. Kalimat tunggal enter, itu kalimat majemuk. Nah, kalimat majemuk ini di enter A, B, enter A, ya. Kalimat majemuk setara. Majemuk setara. B. Maaf Pak, udah ada kalau yang itu. Yang ini. Mana? Slide-nya. Ya, itu makanya saya bilang tadi, itu minta itu tadi. Ya udah. Sekarang kembali lagi, kalau udah ada catatan baru kita kembali ke catatan tadi. Mana mahasiswa tadi? Ini Pak. Nah, itu kembali. Ya, minggu lalu. Halo, yang lain dengar? Dengar, Pak. Ya, Dengar, Pak. ya, minggu lalu catatannya itu kan mahasiswa yang cantik itu. Mahasiswa yang cantik itu kalimat bukan kemarin? Kalimat, Halo? Pak. Bukan. Mahasiswa yang cantik itu catatan Anda kemarin kalimat bukan itu? Bukan, Pak. Bukan kalimat, mengapa? Karena termasuk frasa. Bagaimana? Coba ke kasus, kembali ke slide kasus kemarin. Nah itu, mahasiswa yang cantik itu bukan kalimat. Mengapa? Nggak ada predikatnya, Pak. Predikatnya, Pak. K-nya itu geser itu, K-nya itu ya ke situ. Ya. Karena itu polanya hanya SK, subjek keterangan. Berarti dia tidak ada di dalam pola yang harusnya minimal ada SP-nya, tapi itu ternyata SK. Itu berarti bukan kalimat, tetapi dia sebagai prasa. Hari ini kita tambah dia itu prasanya. Makanya kembali lagi ke slide tadi, yang catatan tadi. Mahasiswa yang cantik, nah ini coba di garis, di underline atau garis bawah itu, mahasiswa yang cantik, terus coba di blok, terus tambah itu. Nah itu Anda lihat catatan Anda, ciri-ciri subjek apa ya, underline bawah, garis bawah di bawah. Ya, Anda lihat di catatan Anda, ini buat aja Debbie, Anda di bawahnya itu S. Ya, Anda lihat ciri-ciri di mana tuh, ciri-ciri subjek. Nah, itu Anda lihat.
nomor 2 ciri-ciri subjek itu ditandai adanya kata itu. Nah, kalau ada pakai kata itu berarti itu subjek. Nah, itu Anda berarti yang Anda buat slide kostum sekarang itu berakhir dengan itu, berarti sebagai S. Nah, lanjutkan, balik lagi. Nah, sekarang tidak hadir itu sebagai apa? Keterangan. Tidak hadir. Tidak hadir saja, jangan diblok semua, Pak. Jangan diblok semua, Debbie, sampai tidak hadir saja. Nah, tidak hadir, garis bawah. Apa nih? Halo, perhatikan semua. Halo? Predikat bukan, Pak? Iya, itu. Nah, P, buat P. Nah, Anda lihat P. Buat P sekarang ciri-ciri predikat. Lihat. Mana tadi ciri-ciri subjek, sekarang ciri-ciri predikat. Mana ciri-ciri predikatnya? Anda lihat itu. Ditandai kalau ada kata oh, ini kurang apanya ya? Setelah nomor apa? Nomor 1 enter dulu apa, Debbie? Biar dimuat dulu nomor ya. 2 itu dapat dinegatifkan, catatannya kurang nih. Dapat dinegatifkan dengan kata bukan atau tidak. Bukan atau tidak. Nah, bukan dan tidaknya cetak miring. Nah, ini nomor 2 berlaku. Kalau ada kata tidak, berarti itu menunjukkan sebagai ciri predikat. Masukkan lagi, kembali lagi ke kasus. Ya, ini catatan itu tadi minggu lalu tidak tertulis. Nah, itu tidak. Kalau ada dimulai dengan tidak, berarti itu P. Lalu itu kuliah. Kuliah itu sebagai P. Pel, maksud saya pel. Buat dulu. Halo? Ya, kuliahnya pel. Lalu hari ini apa? Apa hari ini? Iya, K. Tunjuk waktu K. Ya. Nah, Anda lihat sekarang di pola. Ada tidak nih pola susulan seperti ini? Coba dulu lihat. Iya, berarti dia ada unsur SP, pel, dan K. Masuk yang penting syaratnya itu ada SP-nya ya. Saya katakan objek pelengkap keterangan itu opsional. Boleh ada, boleh tidak. Yang penting wajib ada adalah syarat kalimat itu harus ada subjek predikat. Halo? Iya, Pak. Ya, kembali lagi ke mahasiswa yang cantik itu tadi. Coba kembali lagi. Berarti dia masuk ini syarat dari kalimat tunggal. Masuk jadi syarat kalimat tunggal. Mengapa ini disebut kalimat tunggal? Kalau tidak tahu catatan Anda, kalimat tunggal adalah, di mana Anda mau tulis? Catatan pribadi apa ditulis di sini? Debbie? Dicatat di sini aja, Pak, biar nanti sekalian di-share. Ya, kalimat tunggal adalah bawah saja. Kalimat tunggal adalah kalimat yang memiliki satu pola. Pola ini struktur SPO itu ya, yang perlu diingat. Lalu enter lagi kalimat majemuk.
supaya jadi catatan tadi. Ini sebenarnya di atas kelompok tadi. Kalimat majmu adalah kalimat yang memiliki dua pola atau lebih. Duanya itu pakai huruf. Angka 2 ya. Sudah. Nah ini penting Anda tahu bahwa yang banyak kalimat tunggal itu kalimat yang memiliki satu pola. Kalimat majmu memiliki dua pola atau lebih. Nah sekarang kita kembali ke kasus di atas tadi. Mana tadi? Nah ini. Ini berarti kalimat majmu atau kalimat tunggal nih? Tunggal. Tunggal, Pak. Iya, iya, karena ini memiliki satu pola. SP pel K. Nah, sekarang saya lanjutkan. Ini kalimat tunggal. Saya lanjutkan menjadi kalimat majmu. Nah, kalimat ini Anda sambung lagi. Lebih sambung lagi karena. Ya, karena tulis. Atau Anda apa copy aja, nanti di bawah lagi, copy aja semuanya. Baik, Pak. Ya, biar ada dua. Ya, copy taruh bawah lagi. Ya, ini baru kalimatnya disambung. Karena dia sakit. Karena dia sakit. Nah, titik. Bisa tidak? Karena dia sakit ini disambungkan terus satu baris biar dibuat nanti apa polanya bawahnya. Nah, begitu ya. Supaya nggak terpenggal, nanti bingung kalau penggal-penggal. Anda perhatikan. Ya, Anda perhatikan ini. Kalimat yang bawah ditambah kata karena dia sakit. Mahasiswa yang cantik itu tidak hadir kuliah hari ini karena dia sakit. Karena dia sakit, Anda tandai lagi ada dia itu sebagai apa? Kata dianya saja dulu, dianya saja di bawah garis bawah apa dia? Subjek, Pak. Subjek. Iya, biasa kan lidahnya itu jangan salah-salah ya, jangan subjek kuping saya begitu cepat mendengar yang salah. Tandai Debbie. Ya. Lalu sakit apa? Sakit. Predikat. Garis bawah juga sakitnya Debbie. Ya, sakitnya sebagai apa? Predikat. Ya, predikat buat Debbie P. Ya. Dengan demikian Anda bisa melihat kalau polanya seperti ini kalimat tunggal atau kalimat majmu? Majmu. Iya, sekarang Anda bisa tahu. Jadi apa tadi definisi kalimat majmu? Kalimat yang terdiri dari dua frasa atau lebih. Iya, kalimat yang memiliki dua pola atau lebih. Nah, ini ada dua pola. Berarti dia itu kalimat apa? Kalimat majmu. Halo? Kalimat majmu. Nah, ini memang saya katakan bicara tentang kalimat ini perlu perhatian betul supaya Anda bisa membuat kalimat itu kalimat majmu. Kadang-kadang orang ngawur banyak. Ini perhatikan betul-betul ini. Mahasiswa yang cantik itu tidak hadir kuliah hari ini karena dia sakit. Nah, di sini terdapat dua pola. Berarti ini kalimat majmu. Kalimat majmu ada dua. Apa tadi? Setara dan bertingkat.
Iya, setara dan bertingkat. Kalau kembali lagi ke kalimat majmu', kembali lagi kasus tadi. Anda buat kalimat sembarang saja, buat di mana mau ditaruh ya, atau di bawah yang kalimat. Buat slide lagi aja. Ya, bawah. Debbie sedang menulis. Tulis saja, Debbie sedang menulis. Dan Adi Rahmat sedang membaca. Sedang membaca. Nah, bisa di satu bariskan aja, supaya jangan terpenggal-penggal. Kecilkan hurufnya. Ya, sekarang Anda buat dulu polanya dulu. Debbie dibuat di pola-pola bawahnya. Baik, Pak. Debbie sebagai apa? Subjek. Iya, betul. Buat. Buat di bawahnya, ya. Lalu di sini ada kata sedang menulis. Nah, Anda kembali lagi lihat ke ciri-ciri predikat. Ciri-ciri predikat. Anda lihat di situ ada nomor 4. Adanya kata modalitas sedang. Sedang, setelah sedang berarti itu predikat. Nah, Anda garis bawahi lagi. Kasusnya lagi. Nah, sedang sampai menulis itu predikat. Oke. Ya, sekarang Adi Rahmat. S juga sedang sama sedang membaca ini sebagai P. Nah, perhatikan semuanya, ini berarti kalimat tunggal atau kalimat majemuk? Halo? Majemuk, Pak. Majemuk, Pak. Iya, mengapa disebut kalimat majemuk? Karena terdapat dua pola. Iya, itu saja jawabnya. Itu yang penting perhatikan seperti itu. Ini namanya kalimat majemuk. Nah, kalimat majemuk ada dua jenis. Ada kalimat majemuk apa tadi? Setara dan bertingkat. Nah, benar. Nah, kalimat majemuk setara ini disebut kalimat majemuk setara itu ditandai dengan adanya kata penghubung dan. Halo, mana kalimat majemuk tadi? Coba kalimat tunggal, kalimat majemuk mana aja? Itu coba buka dulu. Buka dulu kalimat. Nah, Anda buat dulu setelah kalimat majemuk setara itu buat tanda titik 2 dulu. Ya, titik 2 kata penghubungnya. Kata penghubung ini kalau istilah bahasa ada, tapi Anda yang mudah aja paham itu. Ya, kata penghubung seperti ini kembali titik 2 lagi lah, nggak apa. Seperti ini titik 2 nggak apa-apa. Ini karena catatan titik 2 dan koma
tetapi, atau lalu kemudian ya. Sekarang enter, kasih spasi aja kalimat majmu' itu. Nah, enter, nah ya. Titik 2 lagi kalimat majmu' di bawah bertingkat itu, titik 2 lagi. Ya, titik 2 lagi, kata penghubung seperti jika, itu tanda titik 2 itu rapat dengan kata seperti, ya, jangan dipisah itu. Supaya besok-besok kalau melihat nanti ejaan harus betul. Ya, yang di atas A-nya begitu, ya, menulis titik 2 itu rapat. Jika, koma, maka, karena, walaupun, koma, meskipun, koma, ketika, koma, saat, koma, dan lain-lain. Nanti ini Anda bisa lihat di slide yang sudah ada. Nanti ini ada 20 ya, nanti Anda lihat. Nah, kita kembali lagi, dah yang penting ada 20 tuh. Oke, sekarang saya kembali lagi ke contoh. Apa tadi pembahasan kita? Ini sekadar Anda lihat tadi itu. Nah, ini kalimat ini adalah kalimat majmu'. Kalimat majmu', apa namanya tadi? Setara. Mengapa disebut kalimat majmu' setara? Kata penghubungnya dan. Iya, karena menggunakan kata penghubung dan. Nah, itu yang penting Anda bisa menjawab. Kalau saya pertanyaan pertama gini caranya. Debbie sedang menulis dan Adi Rahmat sedang membaca. Ini kalimat atau bukan? Kalimat. Iya, bagus. Ini kalimat tunggal atau kalimat majmu'? Majmu', Pak. Iya, kalimat majmu' itu kalimat majmu' apa? Setara, Pak. Setara. Iya, mengapa disebut kalimat majmu' setara? Karena kata penghubungnya dan. Iya, sekarang kembali lagi ke mahasiswa tadi. Mana tadi mahasiswa tadi? Mana? Oh, jangan itu, kembali ke catatan mahasiswa, bukan ke Zoom. Mahasiswa yang cantik tadi. Di sini kan mahasiswa cantik-cantik semua kan? Enggak, Pak. Anda laki-laki Makasih, Pak. bukan yang saya maksudkan, nah, perempuan yang saya maksudkan itu. Mahasiswa memang laki-laki perempuan, tapi yang saya maksudkan tentu yang perempuan, bukan yang laki-laki. Yang laki-laki ganteng-ganteng semuanya. Yang catatan, jangan yang kasus mana tadi Mas, yang kita tulis tadi mana? Slide di bawah kali. Nah, ini. Yang bawah, yang paling bawah Anda perhatikan. Mahasiswa yang cantik itu tidak hadir kuliah hari ini karena dia sakit. Nah, ini kalimat bukan? Halo? Mahasiswa yang cantik itu tidak hadir kuliah hari ini karena dia sakit. Ini kalimat atau bukan? Kalimat. Iya, Pak. Kalimat, Pak. Iya, ini kalimat tunggal atau kalimat majmu'? Majemuk. Majemuk, Pak. Majemuk. Iya. Mengapa disebut kalimat majmu'? Kata penghubungnya karena. Karena terdapat dua pola. Iya. Kemudian ini kalimat majmu' setara atau kalimat majmu' bertingkat? Bertingkat. Mengapa disebut kalimat majmu' bertingkat? Penghubungnya karena. Iya, begitu. Jadi Anda bisa mengetahui, Anda membaca buku teks apa aja,
oh ini kalimat majemuk, ini kalimat majemuk setara, ini kalimat majemuk tingkat. Anda bisa menandai dari kata penghubung yang catatan Anda tadi itu, ya. Ini menggunakan karena, berarti ini kalimat majemuk bertingkat. Anda masih ingat ketika Anda belajar di SMA? Halo? Sudah Saya lupa, mau Pak. nanya. Sudah lupa, Ya, Pak. saya mau nanya. Kalimat majemuk ini yang bawah ini kalimat majemuk bertingkat. Mengapa tadi disebut kalimat majemuk bertingkat? Karena ada karena. Karena ada kata biasa kan karena ada kata penghubung karena, ya, karena. Nah, sekarang saya mau lanjutkan. Mengapa itu disebut kalimat majemuk bertingkat? Satu, itu tadi Anda melihat dari visualnya. Ya, karena dia menggunakan kata penghubung karena. Saya lanjutkan berpikirnya, jika berbicara kalimat majemuk bertingkat, maka di dalam kalimat majemuk bertingkat harus ada induk kalimat dan anak kalimat. Pernah dengar kata itu? Pernah, Pak. Pernah, Pak. Ya, bagus. Debbie, halo? Iya, Pak. Ya, setelah di bawah pola SP ini ada enter lagi. Nah, enter dulu coba. Nah, di situ Anda buat, bisa tidak Anda buat garis saja nih, garis saja. Garis putus-putus loh, garis putus-putus. Terus buat, terus panjangkan dulu, panjangkan. Terus. Sampai kuliah hari ini, turunkan itu, sampai kuliah hari ini. Terus sampai di bawah kuliah hari ini. Nah, dah cukup. Putus, sambung lagi. Jangan putuskan dulu, berhenti di spasi, baru di bawah karena sampai sakit. Halo? Ya, terus. Ya. Nah, di bawah sekarang di bawahnya ini enter dulu lagi, enter. Bagaimana itu jangan putus, yang di atasnya jangan putus itu. Nah, sekarang Anda buat induk kalimat. Ketik induk kalimat. Anda tapkan lagi biar bergeser dia itu kursornya, baru anak kalimat. Jangan digeser. Nah, itu apanya saja di tab maksudnya tadi, jangan itunya itu. Setelah huruf T-nya itu di tab, biar itu anak kalimat. Maksud saya, halo, tanda titik ini sebenarnya membuat kurung. Halo, bisa tidak dikurung? Maksudnya Tanda dikurung gimana? Atau perhatikan dulu, kembali ke Zoom dulu, lihat saya membuat apanya. Jadi seperti ini gitu. Jadi di bawah tadi mahasiswa yang cantik itu, paham, di Pak. bawahnya gitu. Jadi batas-batasnya maksudnya gitu. Gimana caranya? Sebentar ya, Pak. Ya. Mana lagi tandanya? Bisa. Kalau yang ya. Nggak ada garis yang U, nggak ada di situ, nggak ada garis yang U.
Gimana caranya, Debbie? Itu nggak ada garis U, nggak ada di situ, gambar U nggak ada, nggak bisa dibuat. Gini bukan Pak maksudnya? Bukan dalam kotak, dia itu seperti gini. Nah, nanti dia membawahi, membatasi mahasiswa yang cantik itu tidak hadir kuliah dalam satu ini gitu. Baru nanti kuliah hari ini dalam satu awal lagi U lagi gitu. Nah, itu boleh gitulah. Nah, boleh kembangkan sampai ke hari ini panjangnya. Coba. Ah ya, sampai situ terus ya, dikit lagi. Ya udah nggak apa-apa, kasih spasi aja udah. Ha. Baru satu lagi buat yang karena dia sakit. Iya, kalau udah itu tanda putus-putus tadi hilangkan saja kalau bisa seperti itu. Ya, yang tanda hubung tadi hilangkan saja. Nah, baru itu tentu tanda panahnya diluruskan lah itu penunjuk induk kalimatnya. Nah, gitu. Anak kalimatnya rapi. Ya, nah, bagus. Nah, itu yang mau saya gitu. Halo, semuanya perhatikan ya. Halo. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya. Pelan-pelan kita pegang, amatin. Mahasiswa yang cantik itu tidak kuliah hari ini, tidak hadir kuliah hari ini, itu namanya induk kalimat. Lalu karena dia sakit, anak kalimat. Ini saya bantu dulu. Nanti kalau saya tanya mana induk kalimatnya, anak kalimatnya, Anda mungkin menebak-nebak. Tapi ya saya buat itu. Langsung, mahasiswa yang cantik itu tidak hadir kuliah hari ini, itu sebagai induk kalimat. Karena dia sakit, dia anak kalimat. Mengapa disebut induk kalimat? Mahasiswa yang cantik itu tidak hadir kuliah hari ini? Halo? Inti gagasan. Inti gagasan. Mengapa disebut dia karena dia sakit anak kalimat? Pertalian gagasan. Pertalian gagasan. Yang lain coba ini tadi siapa yang ngomong nih tadi? Halo? Saya Pak. Siapa? Putri Natasha Fauzia, Pak. Yang ngomong tadi itu? Iya, Pak. Ya, sekarang gantian siapa yang lain? Mengapa mahasiswa yang cantik itu tidak hadir disebut induk kalimat? Lalu kuliah, apa lagi? Karena dia sakit anak kalimat. Mengapa itu disebut seperti itu? Halo? Halo, Pak. Izin menjawab, Ya, Pak. terus. Ya, sila. Senang. Ya, mungkin karena anak kalimat ini nggak bisa berdiri sendiri, Pak. Nomor berapa Oh ya, dulu? Pak. Nomor berapa? Nama saya Farhan nomor 21, Pak. Ya, silakan. Ya, mungkin karena anak kalimat ini nggak bisa berdiri sendiri, Pak. Nggak bisa apa? Dia sakit bisa berdiri sendiri. Kemarin si Debbie cantik bisa berdiri sendiri. Makasih, Pak. Dia butuh pelengkap, Pak. Butuh induknya. Kemarin Debbie cantik itu nggak pakai butuh siapa-siapa. Bisa. Lihat anak di kasus itu slide berapa? Slide 3 itu. Coba lihat lagi. Nah, di bawah mana nomor 4 ya. Itu bisa berdiri sendiri. Ya, siapa lagi sumbang? Coba yang lain ya. Ini bicara semua. Halo? Ya, Pak, izin menjawab. Ya, sila. Sebut. Mungkin maksudnya tadi. Sebut nomor Anda dulu baru ngomong. Nomor 5, Pak, Anissa Ramadanti. Ya, sila ngomong. Mungkin maksud teman saya tadi tidak bisa berdiri sendiri itu maksudnya si anak kalimat itu maknanya, Pak, bergantung pada induk kalimat. Jadi kan di sini mahasiswa tadi kan tidak hadir karena dia sakit. Jadi dia tidak hadir tuh karena dia sakit. Ya, Pak. Ya, nggak apa-apa. Coba komentar lagi mana? Izin menjawab, Pak.
Ya, ganti-gantian, ya. Rizky Chandra nomor 27, Pak. 27. Yang dia sakit, ya. Kalimat dia sakit disebut anak kalimat karena dia diawali oleh konjungsi atau kata penghubung ini, Pak. Kalau induk kalimat kan Iya, tidak itu yang mau diawali. saya jawabannya seperti itu. Bagus, saya senang sekali itu. Anda nomor berapa tadi? 27 ya? 27, Pak. Ya, 27. Saya suka itu. Nah, itu yang mau saya seperti itu. Bukan soal masalah berdiri sendiri, nggak berdiri sendiri. Mengapa itu disebut anak kalimat? Karena dia ditandai dengan katanya ada kata penghubungnya. Tadi catatan Anda kan ada kata penghubung, kalimat majemuk bertingkat. Ada karena setiap yang didahului dengan kata penghubung disebut anak kalimat. Yang tidak didahului kata penghubung disebut Induk kalimat. induk kalimat. Dengan mudah jadinya. Nggak usah dialaskan alasan bisa berdiri sendiri bergantung pada. Nah itu bukan masalah lain itu. Nggak usah terlalu penting itu di situ. Ya, Anda melihat secara visual saja gitu. Ini kalimatnya mana induknya, mana anaknya. Lihat aja tanda ciri-cirinya. Halo? Baik, Pak. Iya. Debbie ingatkan waktu ya, nanti saya takut kelewatan waktu ya. Siap, Pak. Ya, kita lanjutkan. Jadi ini namanya kalimat majemuk bertingkat karena kalimat majemuk bertingkat itu selalu ada induk kalimat dan anak kalimat. Tetapi kalimat majemuk setara, mana kalimat majemuk setara tadi? Halo? Debbie menulis tadi mana tadi? Oh, itu tanda panah buat kalimat majemuk. Atau di title atas saja, kalimat majemuk setara. Kalimat itu contoh kalimat majemuk setara ya. Kalimat majemuk setara. Nah, kalimat majemuk setara tidak ada induk kalimatnya dan anak kalimatnya. Halo? Iya, Pak. Untuk kalimat majemuk setara tidak ada induk kalimat dan anak kalimat. Yang ada induk kalimat dan anak kalimat adalah kalimat majemuk bertingkat. Anda tahu itu kalimat majemuk setara atau bertingkat, Anda lihat kata penghubungnya. Kalau kata penghubungnya menggunakan dan, atau, tetapi, lalu, dan lain-lain itu berarti itu kalimat majemuk setara. Nah, kalimat majemuk setara tidak ada induk kalimatnya dan tidak ada anak kalimatnya. Karena setara itu seimbang artinya. Jadi nggak ada istilah induk dan anak. Induk dan anak itu hanya berlaku pada kalimat majemuk bertingkat. Halo? Baik, Pak. Nah, sekarang catatan Anda, catatan aja. Nanti lama sekali Debbie menulis lagi. Halo? Kalimat majemuk bertingkat. Ciri-ciri kalimat majemuk bertingkat. Mana di apa tadi? Slide tadi. Mahasiswa yang cantik itu. Sekarang Anda tulis ciri-ciri. Kosong lagi lah ya, slide kosong tadi lagi. Ciri-ciri kalimat majemuk bertingkat. Ya, di bawah satu. Induk kalimat. Induk kalimat. Memiliki pola yang lengkap. Koma. Sedangkan ya ketika terus sedangkan kalimat majemuk anak kalimat salah. Anak kalimat tidak wajib
Dilompat. Anak kalimat tidak wajib memiliki pola yang lengkap. Dua, sekarang 2. Induk kalimat tidak ditandai dengan adanya kata penghubung. Koma, sedangkan anak kalimat ditandai dengan adanya kata penghubung. Ya, itu ciri dari kalimat majemuk bertingkat ya. Kalimat majemuk bertingkat selalu ada induk kalimat dan anak kalimat. Anda untuk mengetahui mana induk kalimatnya dan anak kalimatnya, Anda bisa melihat bahwa satu dari polanya, kedua dari penggunaan kata penghubungnya. Sekarang kita kembali lagi ke slide kalimat majemuk bertingkat tadi yang contohnya mahasiswa yang cantik itu. Ya, slide 4. Anda lihat, halo, dari ciri-ciri tadi, bahwa pertama kalau dilihat dari polanya, yang induk kalimat polanya lebih lengkap daripada anak kalimat. Anda lihat, halo? Iya, Pak. Iya. Ini Anda copy lagi, buat slide lagi, kosong lagi apa, Debbie? Copy dulu mahasiswa yang cantik itu, yang bawah ya. Yang bawah saja, yang bawah semuanya. Nah, terus ya. Bagus, itu copy buat slide kosong ya. Ya. Ya, dikecilkan. Rubah dia tadi ya. Ya, copy bagus ya. Nah, ya, Anda perhatikan, ya yang atasnya hapus saja, yang atas hapus. Ya, gitu aja, ya. Sudah. Ya, Anda perhatikan semuanya, halo? Halo, Pak. Iya, Anda perhatikan dari ciri-ciri tadi Anda bisa melihat ini namanya kalimat majemuk bertingkat, induknya tadi memiliki pola yang lengkap, lalu anaknya tidak. Kedua, kalau disebut anaknya dia disebut adanya kata penghubung, ya. Induk kalimat tidak pernah didahului kata penghubung. Kita uji lagi. Ciri tadi induk kalimat itu memiliki pola yang lengkap, sedangkan anak kalimat tidak wajib polanya lengkap. Itu berarti, halo? Halo? Halo, Iya, Pak. Pak. Debbie kata dia sakit ini, Anda lihat,
dia sakit itu Anda bisa tidak Anda lingkari, dianya saja. Bisa, Pak. Hah? Dianya saja. Iya. Dilingkari dianya saja, jangan besar-besar, biar jangan ganggu ya. Nah, lingkari. Sudah dilingkari, jangan itu menyambung gitu, harus khusus dia saja. Ya, kecilkan lagi sekecilnya. Ya. Ya. Nah, perhatikan semuanya. Halo. Halo, Pak. Ya, mahasiswa yang cantik itu tidak hadir kuliah hari ini karena sakit. Bisa dibuat tanpa ada kata dia. Jadi Anda dalam berbahasa lisan atau bahasa tulis juga boleh seperti itu ya. Jadi mahasiswa yang cantik itu tidak hadir kuliah hari ini karena sakit. Mana misalnya mana Debbie, mahasiswa yang cantik? Nggak hadir, Pak. Kenapa dia tidak hadir? Karena sakit. Nah, itu bisa ya, tanpa kata dia. Mengapa? Nah, ini mengapanya ini penting supaya kita setiap kali memberi pernyataan harus dengan argumentasi. Dia di sini itu berarti sama dengan S yang di sini, S yang di anak kalimat, sama dengan S yang ada di induk kalimat. Karena S-nya itu sama, subjeknya, artinya orangnya sama, maka dalam kalimat majemuk, S itu pada anak kalimat tidak wajib, kalau dia sama. Mahasiswa yang cantik itu tidak hadir kuliah hari ini karena dia sakit. Nah, dianya itu mengacu ke mahasiswa yang cantik itu. Mahasiswa yang cantik itu di sini kata dia, dianya itu tidak perlu dipakai lagi. Cukup menjadi mahasiswa yang cantik itu tidak hadir kuliah karena sakit. Halo? Iya, Pak. Pak, izin bertanya, Pak. Iya, bagus. Mau menyela, senang sekali. Sila-sila bertanya tadi siapa? Ini Rizky Chandra, Pak. Ini apabila Nomor yang berapa? nomor Nomor 27, berapa? Pak. 27. Oh iya, bagus. Sila-sila. Ini apabila yang anak kalimatnya tidak wajib lengkap strukturnya. Misal dia tidak ada S-nya, apakah dia masih bisa disebut kalimat, Pak? Kan dia cuma Bisa, itulah bagus. Itulah bagus. Itu memang ya, itulah. Jadi kalau yang namanya kalimat itu secara struktur, intinya, core-nya itu kalimat itu pada predikat. Predikatnya yang tidak boleh dihilangkan. Subjeknya bisa dihilangkan. Halo? Baik, Pak. Bagus, Anda penasaran. Ini belum selesai ya, tapi saya suka memang seperti itu. Makanya supaya makin paham Anda kalimat, makin baik. Itu pemikiran jauh lebih bagus. Nah, atau ada yang mau bertanya lagi sebelum saya lanjutkan? Ini memang pelan-pelan, Pak, tapi izin penting. bertanya. Senang, sila. Kalau anak kalimatnya di depan gimana, Pak? Misal Sebut dulu nomor Anda dulu. nomor 14. 14 Fibriani Atia. Sila. Kalau anak kalimatnya di depan dulu gimana, Pak? Jadi anak kalimat baru induk kalimat. Bagus. Saya gantung dulu. Saya belum, ini maka saya katakan pelan-pelan. Nanti akan sampai itu. Ya, ini uraian saya step langkah demi langkah nih ya. Halo. Ya, Pak. Nanti sampai situ, betul, ini pelan-pelan, ini baru pelan-pelan nih. Ini baru bicara induk kalimat mendahului anaknya, nanti anaknya lagi mendahului induknya, ini makanya mesti pelan-pelan. Halo Debbie, ingatkan waktu, saya selalu semangat, kadang-kadang lupa waktu soalnya. Siapa? Ya. Ini kembali lagi, semuanya ini perhatikan sungguh-sungguh ya. Jangan ada yang tidak memperhatikan, supaya nanti Anda buat kalimatnya bagus semua. Supaya orang tahu bahwa Anda belajar membuat kalimat itu ada aturan. Mahasiswa yang cantik itu tidak hadir kuliah hari ini karena dia sakit. Ini kalimat majemuk bertingkat karena dia memiliki dua pola. Pada anak kalimat ada polanya SP.
Kemudian S-nya itu dia mengacunya sama, itu mahasiswa yang cantik itu. Berarti dianya tidak perlu dibuat lagi, cukup karena si dia itu mengacunya ke mahasiswa yang cantik itu. Tetapi, halo, dengarkan semua ya. Jika yang sakitnya itu neneknya, misalnya bunyi kalimatnya, mahasiswa yang cantik itu tidak hadir kuliah hari ini karena neneknya sakit, karena dia tinggalnya di tempat neneknya. Gara-gara neneknya sakit dia nggak kuliah. Itu bisa terjadi. Halo? Iya, Pak. Bisa terjadi kan? Kan Bisa, bisa Pak. terjadi Iya, Pak. hal itu kan? Logis itu. Halo? Logis, Pak. Logis, Pak. Ya, dapat dipahami ya. Jadi kalau seandainya si Anu itu mungkin namanya si Debbie lah. Si Debbie misal aja nih contoh saja, nggak beneran ya, nggak betulan. Halo Debbie. Iya, Pak, nggak apa-apa. Nah, mahasiswa yang cantik itu tidak hadir kuliah hari ini karena neneknya sakit gitu. Nah itu kalimat majemuk bertingkat. Neneknya tidak boleh dihilangkan karena nenek itu beda sama mahasiswa. Jadi dua orang, jadi dua yang berbeda tidak boleh dihilangkan. Tapi dia sakit tadi itu satu orang, maka dianya dapat dihilangkan. Cukup sakit saja. Halo? Iya, Pak. Paham. Yang kurang paham atau gangguan sinyal boleh bertanya ulang. Bedanya di mana tadi yang saya sampaikan tadi? Kalau kalimatnya dibuat lagi, mahasiswa yang cantik itu tidak hadir kuliah hari ini karena neneknya sakit, nah itu neneknya tidak boleh dihilangkan. Tapi kalimat majemuk yang mahasiswa yang cantik itu tidak hadir kuliah hari ini karena dia sakit, dianya tidak wajib hadir. Jadi Anda jika menemukan nanti kalimat di mana teks ada kalimat tanpa ada subjeknya bisa, ya. Pada anak kalimat, jangan pada induk kalimat, itu ngawur. Nah ini harus disadari. Tadi kan ciri-ciri induk kalimat harus memiliki pola lengkap, tapi kalau anaknya tidak wajib. Halo? Ya, Pak. Sekarang itu susunannya. Tadi ada yang udah menanya. Sekarang Debbie. Ini Iya, copy lagi ke slide kosong lagi. Oke, Pak. Udah, Pak. Nah sekarang posisinya Debbie, karena dia sakit pindahkan ke depan. Lalu diikuti mahasiswa, karena dia sakit, mahasiswa yang cantik itu tidak hadir kuliah hari ini. Oke. Bisa tidak posisinya dipindahkan? Atau Anda ketik lagi atau gimana caranya? Setelah ya, karena dia sakit, koma, ini pakai koma. Atau di enter bisa nggak? Oh, nggak bisa, nanti yang ganggu ya. Ya terus koma, ketik aja dulu koma. Karena dia sakit, koma, mahasiswa M, tentu itu mahasiswanya huruf kecil. Nah karena sakitnya tadi dihilangkan itu, yang belakang dihilangkan, yang belakang hilangkan. Karena udah pindah ke depan ya. Del ya. Nah. Nanti susun lagi, nanti susun bawahnya biar aja dulu, nanti susun di bawahnya lagi, itu yang apa dulu. Karena dia sakit, S, P lagi. Iya. Yang kanan dilebarin lagi, yang kanan bisa tanda panah tadi itu. Ya, itu dilebarin lagi ya. Panahnya. S-nya dulu mana ya? Terus ya. Terus
Terus ini P-nya ini geser jauh. Dari S ini geser aja nih. Iya. Ya. Terus K-nya dekatkan. Nah, sekarang kurungnya dilebarkan, kurungnya yang bawah. Itu dah yang kanan yang dilebarkan. Nah, itu. Iya. Nah, oke. Sekarang bawah keterangannya, pindah. Anak kalimat duluan, baru induknya. Ya, geser ya. Nah, oke, bagus nih. K-nya itu ya, kasih spasi dah. Perhatikan semuanya, halo. Iya, Pak. Halo. Ya, Pak. Pak. Yang kalau Anda lihat slide 4, kembali dulu slide 4. Slide 4 aja. Slide mana itu? Oh, ganti jadi. Slide 5. Mana deh slide? Ya, slide 5 ini Anda perhatikan. Ini namanya susunannya induk kalimat mendahului anak kalimat. Kalau Anda perhatikan, halo? Halo, Pak. Iya, Pak. Jadi dalam berbahasa ada pilihan-pilihan orang untuk mengungkapkan ya pilihannya. Ada namanya kalimat itu, ada induk kalimat mendahului anak kalimat, ada anak kalimat mendahului induk kalimat. Nah, itu hal biasa saja. Ada kalimat aktif, ada kalimat pasif. Boleh-boleh saja, orang silakan memilih. Ya. Jadi ini kalimat tadi induk kalimat mendahului anaknya. Sekarang di slide ke-6 anaknya mendahului induknya. Bedanya, nah perhatikan. Kalau anak mendahului induk, maka anak harus pakai koma setelahnya. Perhatikan. Tetapi induk kalimat ke-5 lagi, induk kalimat mendahului tidak ada boleh pakai koma. Halo? Nah, ini kalau induknya mendahului anak tidak ada pakai koma. Kadang-kadang orang membuat kalimat karena panjang sekali lalu sebelum karena dikomakan. Nah, itu ngawur, ya. Ngawur. Halo? Halo, Pak. Ya, Pak. Ya, tidak ada sebelum karena itu pakai koma ya. Dimanapun kalimatnya tidak ada sebelum karena itu dikomakan. Meskipun panjang tidak boleh pakai koma. Tetapi kalau di susunannya ini anak kalimat mendahului, baru berlaku lagi nih. Kembali ke 6 lagi. Anak kalimat, itu 5, 6. Anak kalimat mendahului induknya, maka setelah anak kalimat memakai koma. Koma ini menjadi penting, syarat ya. Tadi ada yang bertanya tadi, boleh nggak Pak? Tadi siapa tadi bertanya tadi? Yang di... Halo? Febriani, Pak. Febriani yang menanya apa tadi? Yang kalau anak kalimatnya mendahului induk kalimat. Iya, bagus. Tadi Anda pertanyaannya ada perlu penjelasan lagi atau gimana pertanyaannya? Ini sekarang saya udah sampai ke membalikkannya nih kan. Apa Anda maunya yang seperti ini tadi? Boleh nggak begitu? Sekarang memang boleh. Anak kalimat mendahului induknya. Syaratnya kalau anak kalimat mendahului induknya, maka dia harus koma setelah anak kalimat. Itu perhatikan sekali, itu syarat ya. Iya, Pak. Kalau induk mendahului anak tidak ada penggunaan koma. Kalau ada dipaksakan itu berarti kalimatnya salah, bin ngawur gitu ya. Ya kalau anak kalimat baru menggunakan koma. Di anak kalimat mendahului induk kalimat juga berlaku tadi. Kalau dianya mau dihapus karena mahasiswa yang cantik itu orangnya sama, karena sakit mahasiswa yang cantik itu tidak hadir kuliah hari ini. Boleh juga. Halo? Iya, Pak. Ya, perhatikan sama ya berlakunya tadi. Karena anak kalimatnya, induknya sama, subjeknya, maka pada anak kalimat tidak wajib hadir, boleh. Ya. Meskipun induk kalimat mendahului atau dia diikuti anak kalimat, tetap aja boleh. Kalau masih sama, subjeknya itu orangnya sama.
Kalau berbeda tidak boleh karena neneknya sakit, mahasiswa yang cantik itu tidak hadir kuliah hari ini. Itu tidak boleh neneknya dihapus, nanti lain artinya lagi. Ya. Iya, Pak. Oke, ada pertanyaan? Terima kasih, Pak. Iya, sekarang saya ini sebenarnya berapa menit lagi Debbie harus bagi-bagi, nggak sempat nanti Hamil buka slide sendiri. 4 menit, Pak. Menuju 4 jam menit? 9. Sampai waktu kita sampai berapa? Sampai 9 berapa? 10? 9.10, Pak. Iya, ingatkan ya, ini membantu Anda saja ini dulu, saya lanjutkan dulu. Jadi kalimat majemuk ini udah Anda pahami. Nanti Anda lihat di slide selanjutnya itu ada kalimat penghubung induk kalimat banyak di bagian akhir nanti ya. Jadi ada karena, jika, dan lain-lain. Sekarang saya buat dulu kasus. Slide lagi. Berapa slide? 6 atau 7? 7. Kosong. Nah, Anda di bawah Anda buat, nah itu kasus di bawah. Baby. Walaupun dia anak dosen, tulis. Walaupun dia anak dosen, koma, tetapi dia tidak sombong. Buat satu baris. Halo, semuanya memperhatikan ini? Iya, Pak. Ya, Pak. Walaupun dia anak dosen, tetapi dia tidak sombong. Ini kalimat bukan? Iya, Pak. Kalimat. Ini kalimat tunggal atau kalimat majemuk? Majemuk, Pak. Iya, ini kalimat majemuk setara atau kalimat majemuk bertingkat? Bertingkat. Di sini baru Anda bingung. Di sini baru Anda bingung. Kalimatnya sederhana dan sering dipakai orang. Atau saya buat lagi contoh ya. Di bawah misalnya buat kalimat bawah, enter lagi satu lagi bawah misalnya. Jika saya punya uang 10 juta, jika saya punya uang 10 juta rupiah, koma, saya kasih Debbie 1 juta. Bukan gini, maka saya kasih Debbie 1, ada makanya loh. Maka saya kasih Debbie 1 juta rupiah. Nah, ini sama pertanyaan di atas tadi. Ini kalimat bukan? Iya. Kalimat tunggal atau kalimat majemuk? Majemuk. Iya. Ini kalimat majemuk setara atau bertingkat? Bertingkat tambah setara. Dari segi arti Anda semuanya paham ini? Mbak. Halo? Halo, Pak. Kalimat yang di atas walaupun dia anak dosen tetapi dia tidak sombong. Ini lazim sekali dipakai orang. Walaupun dia anak gubernur tapi dia tidak sombong. Sama, lazim dipakai orang. Tetapi inilah kalimat yang salah. Dua-dua ini kalimat yang salah. Mengapa salah? Siapa mau menjawab? Coba. Izin menjawab, Pak. Ya, sila cepat Nomor presensi 10 Debbie Nehemia. Ya bagus, Debbie sila. Menurut saya salah karena terdapat 2 kata penghubung. Bagus, itu logikanya begitu. Memang kecermatan itu yang penting sama saya itu. Ini salah. Mengapa salah?
Karena disebut kalimat majemuk bertingkat, tapi ternyata ada di situ dua kata penghubung. Inilah menjadi salah. Lalu berpikir lagi, setingkat lagi. Ini diperbaiki bagaimana supaya dia kalimat jadi benar? Sila. Maaf Pak, izin mengingatkan sudah pukul 9. Oh ya bagus. Saya sambil Anda mikir semuanya, saya kembali ke portal dulu ya. Mikir dulu. Baik Pak. Ya. Kembalikan ke Zoom dulu apa ini, Debbie, supaya saya bisa masuk ke portal. Ya. Halo. Ya, Pak. Halo Pak. Halo Bu, coba. Ada yang mau mencoba tadi menjawab? Debbie kembalikan ke slide. Ada yang mau mencoba menjawab?
Izin Pak. Mengapa menjawab, ini? Oke. Iya, Pak. Sila, Silakan. cepat. Namira. Sila, coba. Mungkin karena makanya dihilangkan, Pak. Iya. Makanya dihilangkan atau jikanya dihilangkan? Makanya, Pak. Apa alasannya? Karena saya baca di slide begitu, Pak. Bagus, nggak apa-apa lah. Yang penting Anda berusaha. Mau saya begitu gitu. Jangan diam ya, jangan diam. Cari tahu gimana, di mana sumbernya untuk menjawabnya. Gitu caranya. Hidup ini seperti itu. Banyak masalah juga cari. Di mana ini jawabannya? Pasti ada gitu. Ya. Nah, sekarang nih saya mau mengatakan ini yang bawah, jika dan maka itu dua-dua kata penghubung. Jadi ini tidak boleh. Kalau dua-dua pakai penghubung sama juga, walaupun di atas lalu tetapi di atas juga. Ini berarti kata penghubung. Kalau statusnya ada penghubung, Anda catatan tadi kan berarti ini anak kalimat, ini anak kalimat. Berarti kalimat ini salah karena statusnya anak kalimat. Halo? Iya, Pak. iya Pak. Padahal kita udah bicara tadi kalau kalimat maju bertingkat harusnya satu induk kalimat dan satu anak kalimat. Kalau seperti ini dua-dua jadi anak kalimat, itu yang salahnya, itu berpikirnya. Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, maka kita kembali, nomor yang atas saya dulu. Walaupun dia anak dosen. Pak. Halo? Pak, maaf Pak, yang walaupun Pak bukannya di kalimat setara nggak ada induk ya Pak. Kalau di majemuk campuran Pak. Ini suaranya kok nggak begitu jelas, putus-putus. Gimana suaranya supaya bagus? Saya senang. Gimana mau pertanyaan itu? Tadi kan Bapak bilang kalau misalnya yang walaupun sama tetapi itu kan dia dua ya Pak. Tapi di buku itu dia bilang itu boleh, itu namanya kalimat majemuk campuran gitu Pak. Karena kan di setara itu nggak ada anak sama induk kalimat Pak. Di mana? Di setara kan? Kan iya, tadi, di setara kan nggak ada. Ini kalimat majemuk apa nih? Ini pertanyaan itu dulu. Nah, bertingkat. Berarti ada induknya. Ada anaknya. Iya, Pak. Tadi kan yang nomor 1 itu kan nggak boleh. Bukannya itu boleh ya, Pak. Tapi itu jadi kalimat majemuk campuran gitu, Pak. kalimat majemuk campuran. Kadang-kadang dia setara, kadang-kadang dia bertingkat gitu. Bukan Pak, jadi saya baca buku ya Pak. Dia bilang itu boleh kayak ini tadi, walaupun dia anak dosen, tetapi dia tidak sombong, itu boleh karena dia itu adalah kalimat campuran, yaitu adalah gabungan dari kalimat setara ditambah kalimat bertingkat Pak. Kalimat bertingkat itu harus jelas mana induknya, mana anaknya. Ini masalahnya, mana induknya nih, mana anaknya? Seharusnya gitu yang ya, komentarin tadi saya hargai dulu, nomor berapa nih tadi? Halo? Aduh, suaranya kok gini kacau begini, ngomong-ngomong. Putri Natasha nomor 26, Pak. Suaranya kok kacau begitu, ngomong. Yang tadi. Oh ya, lampu Pak, ini mati lampu. Waduh. Gimana caranya? Mati lampu Pak, mati lampu. Aduh. Nah sekarang gini, perhatikan aja nih Debbie, halo Debbie. Iya Pak. Nah ini dua-duanya kalimatnya salah karena statusnya sama-sama anak kalimat. Maka harus diperbaiki menjadi mana, jadikan satu induk kalimat dan satu anak kalimat. Itu baru jadi benar ya. Halo? Iya Pak. Nah sekarang ini Anda sekarang kalau Anda mau misalnya Anda buang misalnya kata tetapinya atau walaupun, kalau Anda disuruh memilih mana yang harus dipilih? Tetapinya dihapus, Pak. Ya, anggap saja Debbie misalnya di blok aja dulu tuh. Debbie, tetapinya di blok. Itu artinya nanti dihapus ya, atau bisa juga di garis ABC itu di atas nanti. Di blok dulu, ada kode setelah underline itu ada ABC di garis bisa. Iya Pak. Nah gitu. Nah,
Nah, ini baru di bawahnya keterangannya, Debbie. Yang dia tidak sombong itu sebagai ika, induk kalimat. Yang walaupun itu aka, bawahnya singkat aja aka. Ika dan aka. Nah, itu ika. Baik, Pak. Ya. Nah, ini baru namanya kalimat majemuk bertingkat. Jelas mana induknya, mana anaknya. Mengapa disebut yang sebelah kanan induknya? Halo? Karena dia tidak diawali dengan kata penghubung. Kata bagus itulah memahami, itu bagus tuh. Yang belah kiri ada di dahulu kata penghubung, berarti itu anaknya. Dengan demikian ini kalimat jadi benar. Jadi tidak boleh ada tanda penghubung dua, ya. Anda perhatikan yang mana yang induknya, mana anaknya. Ini benar. Kalau karena waktu kita sudah habis, saya harus nanti pindah ke kelas lain. Anda silakan membaca PPT sampai selesai ya. Minggu depan sebelum kita masuk ke paragraf, saya akan bantu lagi sedikit lagi kalimat majemuk efektif. Kalimat efektif ya. Oke, pertemuan ini saya akhiri. Juga yang di bawah ini sama ya. Bawah ini makanya di garis bawah lagi, di garis lagi seperti tetapi Debbie ya. Coba di bawah ya. Nah itu nanti Anda tinggal menyocokkan saja. Oke, terima kasih atas perhatian Anda. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, Semangat, Pak. sama-sama. Ya. Oh, Debbie cantik.